Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS SMA Nurul Huda NU Cilebur Paguyangan tahun pelajaran 2021-2022. Untuk materi MPLSM kali ini adalah pilar-pilar kebangsaan. Ada 4 pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa sih pilar itu? Pilar itu kalau kita ibaratkan bangunan adalah saka penyangga. Kalau kita punya bangunan, pengen bangunan itu kuat, maka sudah barang pasti tiang penyangganya pun juga harus kuat. Biar nanti bangunan itu bisa berdiri kokoh. Begitu juga dengan bangsa Indonesia ini. Bangsa Indonesia ini bisa berdiri kokoh sampai saat ini. Bangsa Indonesia ini bisa rakyatnya hidup damai sejahtera sampai saat ini karena memang pilar-pilarnya itu berdiri kokoh. Apa 4 pilar tersebut? Yang pertama adalah Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, dan yang ketiga adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama adalah Pancasila. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari 2 kata dari bahasa Sanskerta. Yang pertama panca, yang kedua adalah sila. Panca berarti 5, sila berarti prinsip atau asas. Sehingga gabungan dari kedua kata ini adalah Pancasila merupakan 5 prinsip atau 5 asas. Pancasila merupakan rumusan atau pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar tahun 45 adalah hukum dasar tertulis atau basic law, konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. Yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa Kuna yang seringkali diterjemahkan dengan kalimat berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Adik-adikku, kita ditakdirkan sebagai bangsa Indonesia, tentu kita tidak meminta terlebih dahulu. Kita tidak request terlebih dahulu untuk dijadikan sebagai bangsa ini, kemudian orang yang berkulit ini dan lain sebagainya. Dan kita saat ini hidup di negara Indonesia, tentu banyak sekali yang namanya perbedaan-perbedaan. Mulai dari bahasa, adat istiadat, kemudian yang lainnya. Perbedaan-perbedaan itu hendaknya kita sikapi dengan baik. Jangan dijadikan sebagai alat untuk menjadi pemecah belah bangsa. Perbedaan itu harus kita sikapi sebagai kekayaan yang akan bisa memperkuat negara Republik Indonesia ini. Baik, yang keempat adalah NKRI. NKRI adalah singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdiri dari Sabang sampai Merauke. NKRI berdiri sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. NKRI menganut sistem republik dengan sistem desentralisasi. Hal itu sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang 45 di mana pemerintah daerah boleh menjalankan otonomi seluas-luasnya di luar bidang pemerintahan oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Ada 4 pendekatan untuk menjaga 4 pilar kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat pendekatan tersebut yaitu pendekatan kultural, edukatif, hukum, dan struktural. Pendekatan kultural adalah dengan memperkenalkan lebih mendalam tentang budaya dan kearifan lokal kepada generasi muda. Hal ini dibutuhkan agar pembangunan oleh generasi muda di masa depan tetap mengedepankan norma dan budaya bangsa. Yang kedua, pendekatan edukatif. Pendekatan edukatif perlu karena saat ini sangat marak sekali
aksi-aksi kriminal yang dilakukan oleh generasi muda. Seperti halnya tawuran, pencurian, bahkan ada juga pembunuhan. Kebanyakan aksi-aksi tersebut terjadi saat remaja berada di luar sekolah maupun di luar rumah. Oleh karena itu, kita perlu mengedukatif biar dari dua lembaga itu ketika berperan, maka akan bisa meminimalisir adanya kegiatan-kegiatan kriminal tersebut. Yang ketiga adalah pendekatan hukum. Adalah segala tindakan kekerasan dalam bentuk apapun harus ditindak dengan tegas. Termasuk juga diantaranya adalah aksi tawuran remaja yang terjadi belakangan ini. Nah, kekerasan ataupun aksi-aksi tawuran remaja ini perlu adanya penindakan. Norma hukum harus ditegakkan. Biar apa? Biar bisa berfungsi sebagai efek jerah. Berfungsi secara efektif. Ketika itu bisa menimbulkan efek jerah bagi pelaku kriminal, diharapkan nanti akan bisa meminimalisir kejadian di kemudian hari. Dan diharapkan juga bisa menjadi pelajaran bagi orang lain, biar tidak ikut-ikutan. Yang keempat adalah pendekatan struktural. Pendekatan yang terakhir adalah pendekatan struktural. Keempat pilar ini harus terus diingatkan oleh pejabat di seluruh tingkat. Mulai dari ketua RT, RW, kepala desa, camat, lurah, sampai bupati atau wali kota sekalipun hingga sampai gubernur. Semuanya harus bahu-membahu menjadi satu, saling mengingatkan demi terciptanya negara kesatuan Republik Indonesia yang utuh. Jadi semuanya harus bahu-membahu mulai dari pejabat sampai masyarakatnya untuk bisa mengingatkan agar bangsa ini bisa kokoh sampai seterusnya. Harapannya seperti itu. Demikianlah materi kali ini. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ada manfaatnya. Dengan kita mempelajari ini diharapkan para peserta itu semakin ada rasa cinta kepada negaranya. Diharapkan generasi muda itu semakin kita mempelajari, kita semakin cinta, tumbuh sikap untuk rela berkorban demi negara ataupun bangsa Indonesia ini. Karena kita adalah sebagai warga negara, kita hidup dan makan di negara kita. Kalau kita tidak cinta kepada negara, mau dibilang apa? Itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's time for the meaning. Now we show